Halo teman semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Sumi Siwon. Gimana kabar teman semuanya? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya teman-teman, sehat walafiat dan dilancarkan rezekinya, amin. Dan untuk saat ini Korea udah masuk musim dingin ya teman-teman, sehingga cuacanya itu masih naik turun teman-teman, masih belum stabil. Kalau malam hari yang pastinya tetap dingin, tapi kalau siang hari cuacanya itu masih kadang hangat, kadang dingin, kadang sedang ya teman-teman. Seperti hari ini tadi siang terasa hangat teman-teman, jadi pas dingin itu pasti pas malamnya teman-teman. Kalau malam pasti dinginnya. Dan untuk saat ini teman-teman, saya ingin memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk teman-teman dan adik-adik yang mungkin sedang proses belajar atau sudah berada di Korea, yang ingin tetap berada di Korea. Tentunya jangan lakukan ini jika ingin tetap kerja di Korea ya teman-teman, alias jangan sampai karena kita melakukan hal ini kita sampai dideportasi ya teman-teman. Yang pertama ya teman-teman, melakukan tindakan kriminal kekerasan seperti memukul atau bahkan berantem ya teman-teman. Di Korea itu ya teman-teman, kadang kita itu karena capeknya kerja, panasnya, lelahnya, tiba-tiba kita dimarahin oleh mandor atau bos yang mungkin terlalu cerewet karena mereka menganggap kita orang baru yang belum bisa bahasa, dan kita tersulut emosi. Akhirnya kita gampang marah, terjadi perdebatan atau bahkan sampai berantem. Maka dari itu jangan sampai memukul teman-teman, apalagi sampai berantem ya. Kalau kita dimarahin karena kita masih baru, ya udah terima aja, kita harus tetap sabar, jangan sampai tersulut emosi yang mengakibatkan kita itu berantem, jadinya kita sendiri yang rugi ya teman-teman. Selama mereka hanya cerewet saja, tidak sampai memukul, dengarkan aja, abaikan saja. Mereka bilang kita masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, jadi kita itu tetap fokus kerja ya teman-teman, cari duit, intinya seperti itu. Tapi kalau udah memukul, ya kamu bisa melaporkannya ke shelter atau kalau udah terdekat ya teman-teman, itu yang penting. Dan yang kedua teman-teman, mengendarai mobil yang tidak mempunyai STNK dan bahkan ugal-ugalan yang mengakibatkan kecelakaan, tabrak lari ya teman-teman. Hati-hati apabila kita punya kendaraan, karena mungkin di Korea itu kan harga mobil bekas itu harganya murah. Mungkin bagi adik-adik atau teman-teman yang merasa wah saya mampu untuk beli mobil di Korea, lebih baik beli mobil aja karena mungkin lebih praktis beli mobil, jadi kita itu bisa mandiri. Nggak masalah sih kalau nyetirnya udah mahir, suratnya udah lengkap, itu kan hak pribadi masing-masing. Tapi setidaknya kan tentunya setir yang ada di Korea dengan di Indonesia berbeda teman-teman. Kalau di Indonesia itu setir mobilnya itu kan posisinya di sebelah kiri, kalau di Korea itu setir mobilnya berada di sebelah kanan, jadi pasti agak sedikit kegok. Dan itu yang harus diperhatikan teman-teman. Kalau kita masih kagok yang akhirnya menyebabkan kecelakaan, menabrak kebun pemilik Korea aja, bila itu terjadi ya teman-teman, dan pemilik kebun itu tidak terima, itu kita bisa masuk kasus kriminal. Si orang Korea itu akan melaporkan kita ke pihak polisi karena merasa menabrak kebunnya teman-teman, apalagi sampai melakukan tabrak lari. Dan itu jangan sekali-kali menganggap enteng tentang kasus yang ada di Korea teman-teman. Mungkin oleh Indonesia tabrak lari sembunyi mungkin masih bisa terlindungi karena terlalu banyaknya populasi Indonesia. Tapi kalau di Korea teman-teman, kita melakukan kesalahan tabrak lari dan kita sembunyi, jangan main-main dengan hukum Korea. Di tiap jalan itu ada banyak sekali kamera CCTV. Kalau kita melakukan kesalahan dan tabrak lari dan si keluarga tidak terima, kita bisa menjadi DPO dan bisa dideportasi teman-teman. Itu yang kedua ya. Dan yang ketiga teman-teman, melihat ada anjing dan kita penasaran ingin makan daging anjing, kita menganiayanya atau bahkan memakan dagingnya, itu tidak diperbolehkan teman-teman. Apabila kita kerja di Korea, biasanya setiap pabrik itu ya, biasanya sajang itu senang sama anjing dan dijadikanlah anjing itu sebagai penjaga pabriknya, ditaruh depan pintu gerbang. Dan kita ini nakal teman-teman, ibaratnya karena merasa pabrik kecil yang pabriknya jauh dari keramaian, terus anjing itu dianiaya atau bahkan disembelih dimakannya teman-teman. Bila itu terjadi ya teman-teman, maka si pemilik nggak terima, kita bisa dideportasi karena kita masuknya kasus kriminal teman-teman. Karena ada suatu kejadian di mana ada orang Indonesia ya, tidak tahu atau mungkin karena dia terlalu ceroboh dan rakus, ada pabrik itu yang menyediakan anjingnya untuk menjaganya. Terus orang itu dengan bangganya menyembelih si anjing itu sendiri dan dimakan dagingnya dan diupload di medsos teman-teman. Akhirnya menjadi viral dan orang itu akhirnya menjadi DPO dan dideportasi teman-teman, karena si pemilik anjing itu sendiri
tidak terima ketika anjingnya yang menjadi piaraan untuk menjaga pabriknya itu disembelih dan dimakan oleh karyawannya teman-teman. Kan lancang sekali ya teman-teman. Itu anjing milik bosnya disembelih dan dimakannya. Itu buat perhatian buat adik-adik dan teman-teman yang kerja di Korea harus berhati-hati dalam bersikap dan bertindak ya teman-teman. Jangan sembarangan mengambil sesuatu yang bukan milik kita, itu yang penting. Nah, dan yang keempat teman-teman, kata tadi kan tidak boleh menganiaya ataupun memakan daging anjing yang peliharaan. Dan yang keempat ini teman-teman, kita ini tidak boleh mencuri buah atau sayuran yang ada sejenisnya ya teman-teman di kebun milik orang Korea. Mungkin aja ya kebun, biasanya orang Korea itu memiliki lahan yang luas dan lahan itu tidak diperkeliling dalam posisi terbuka, dan di situ biasanya ditanami buah kesemak. Biasanya buah kesemak itu pada saat musimnya tumbuh pasti akan terlihat sangat menggoda sekali, dan kita yang mungkin dalam kondisi kerja sering pulang pergi melewati kebun itu merasa wah pengen makan nyicipi buah itu, terus kita mengambilnya dengan seenaknya tanpa permisi ya teman-teman. Hati-hati, jangan merasa karena di situ tidak ada penunggunya atau tidak kelihatan orangnya terus kita mengambil tanpa permisi. Bila pemiliknya merasa kehilangan dan tidak terima, itu bisa mencarinya lewat CCTV yang ada di jalanan teman-teman. Dan bila si pemilik tidak terima dan ketahuan siapa pelakunya, kita bisa dilaporkan sebagai kasus kriminal. Kalau misalkan kita tidak bisa mampu membayar denda, kita bisa dideportasi ya teman-teman. Dan hati-hati, di Korea itu walaupun apa serba terbuka, tapi orang-orang Korea tidak berani mengambil sesuatu yang bukan miliknya teman-teman. Jadi apalagi kita yang sebagai orang perantau yang datang ke negeri orang Korea, maka taatilah apa yang menjadi peraturan orang Korea. Jangan mengambil yang bukan hak kita dan milik kita ya teman-teman. Dan yang kelima ya teman-teman, melakukan pelecehan seksual. Contohnya ya, kadang-kadang kita itu di motel kadang-kadang disembunyiin kamera tersembunyi, atau mungkin di toilet ditaruh kamera tersembunyi. Itu tidak diperbolehkan teman-teman, karena ada suatu kejadian di mana itu dilakukan ya oleh orang asing lain yang bukan orang Indonesia. Dia itu menaruh kamera tersembunyi yang berada di motel teman-teman. Pada akhirnya ada orang Korea yang mengetahui kok merasa tidak nyaman, ini ada apa, karena orang Korea itu sebelum masuk ke motel itu dijeliti dulu setiap ruangannya, takutnya ada penyadap atau mungkin ada kamera tersembunyi, dan ternyata benar ada kamera tersembunyi. Dan apa yang terjadi teman-teman, akhirnya kamera itu ditemukan dan diteliti, dan akhirnya ketahuan siapa pelakunya. Itu ternyata orang asing itu sendiri yang berasal dari negara Cina ya teman-teman. Akhirnya orang asing itu sendiri dideportasi ya teman-teman, karena melakukan suatu pelanggaran yang merugikan bagi keamanan si penginap motel itu sendiri teman-teman. Dan yang keenam ya teman-teman, menggunakan sepeda listrik tanpa helm dan surat-surat yang lengkap ya teman-teman. Jadi di Korea itu kan ada sekali ya banyak yang menjual sepeda listrik teman-teman. Apabila tidak menggunakan helm dan tidak memiliki surat lengkap, pada saat lagi apesnya ada razia, kita lewat jalan raya ada razia dan menanyakan identitas surat-surat lengkapnya dan kita tidak memiliki, itu kita bisa kena denda teman-teman. Dan kebanyakan biasanya ada juga yang orang-orang yang non dokumen menggunakan sepeda listrik itu dengan bangganya melintasi jalan raya, dan kebetulan lagi apes juga ada bagian polisi yang melihat karena kita sebagai orang asing tanpa helm menggunakan sepeda listrik dikejar bila tidak memiliki surat lengkap dan ketahuan bahwa si pengendara itu orang yang non dokumen. Nah itu bisa dideportasi teman-teman. Jadi hati-hati di Korea karena peraturannya bila memakai sepeda listrik tanpa helm dan surat komplit itu bisa dideportasi, khususnya yang buat non dokumen. Yang buat yang resmi itu kalau tidak ada surat lengkap bisa kena denda ya teman-teman. Dan yang ketujuh ya teman-teman, memakai narkoba apalagi sampai mengedarkannya ya teman-teman. Memakai narkoba ini tidak dibolehkan apalagi sampai mengedarkannya, karena saat ini ya teman-teman di negara Korea itu lagi ramai sekali dan sangat heboh sekali dengan kasus penyebaran narkoba yang begitu pesat. Kebanyakan dipakai oleh para artis juga ada yang kena. Itu karena faktor banyak sekali orang-orang asing yang datang ke negara Korea dari berbagai negara, apalagi dengan dibebaskannya negara Thailand dengan pemakaian ganja secara legal, yang mengakibatkan para pihak orang-orang Korea itu takut sekali dengan datangnya orang asing yang nantinya akan mempengaruhi keamanan negara karena membawa narkoba yang bawa dari negaranya teman-teman.
Maka dari itu buat teman-teman dan adik-adik ya yang ingin kerja di Korea, tolong hindari, jangan sampai kita ini sebagai orang pendatang yang ingin mengais rezeki melanggar apa yang menjadi peraturan ada di Korea khususnya ya. Kita tuh kalau mau kerja cari duit ya udah fokus aja kerja cari duit, jangan sampai bikin masalah yang neko-neko, jangan sampai kita itu melakukan hal-hal yang tidak baik yang nantinya merugikan untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Dan sampai di sini saja teman-teman channel saya. Buat teman-teman dan adik-adik yang sudah menonton channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya agar terus berkembang channel ini ya teman-teman. Dan jangan lupa ditunggu channel selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye.